Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadrati jami'an wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'il arifin. Summa hadrati sultan awliya hadzal zaman wa wajilihi wa ilahihim wa awliya'il awtad wa awliya'il abdal wa awanihi wa sa'iri awliya'il ta'ala radiyallahu lana wa lahum al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخ أستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين كافة أمد شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لمن قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحق الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qauli. Jamaah karyawan karyawati PT Sampurna, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kembali kita bisa berkumpul lagi di kegiatan rutinan, yaitu kajian setelah sholat zuhur. Sisa waktu yang terbatas kita manfaatkan untuk mengkaji, mempelajari ilmunya Allah sebagaimana dalam sebaran beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil ikhtisar mengantarkan kajian seperti biasanya, saya mencari inspirasi untuk yaitu materi ngaji. Salah satu yaitu anak cucunya Rasulullah, saya sering menyebut beliau adalah min jumlahil khabaib, adalah Habib Ali Zainal Abidin. Beliau itu pernah mengatakan begini: barang siapa yang terbiasa memandang sisi kebaikan orang lain, niscaya terkumpul di dalam dirinya aneka macam kebaikan. Barang siapa terbiasa memandang sisi kebaikan orang lain, niscaya terkumpul di dalam dirinya aneka macam kebaikan. Kemudian, barang siapa yang terbiasa memandang sisi kejelekan orang lain, niscaya terkumpul di dalam dirinya aneka macam kejelekan. Kalamul hikmah ini menginspirasi bahwa orang itu tahu jelek atau baiknya
ada istilah dalam bahasa Jawa, istilahnya kalau bahasa saya mengatakan kearifan lokal, namanya koco benggolo. Jadi ningali tiyang niku tergantung persepsi kita kepada orang lain. Kalau kita memandang orang lain itu suka yang diurusi, yang dilihat itu kebaikannya orang, maka di hati kita, katanya Habib Ali Zainal Abidin, yaitu terkumpul aneka macam kebaikan. Itu yang dalam motivasi namanya yang disebut husnudzan bi khalqillah. Selalu berprasangka baik, selalu berpikiran positif melihat orang lain. Orang kalau punya karakter mental seperti ini, Habib Ali Zainal Abidin mengatakan dalam dirinya berkumpul aneka macam kebaikan. Tapi kalau dibalik, barang siapa yang terbiasa memandang sisi kejelekan orang lain, suudzon bi khalqillah, melihat orang lain ku sing didelok iku elek ae. Apike gak ketok, sing ketok mek elek itu. Apa kata Habib Ali ini? Niscaya terkumpul di dalam dirinya aneka macam kejelekan. Jadi bisa gitu caranya Allah. Kon nek kepin ero api eleke awakmu, kon dianggepan apa nang wong liya. Kalau kamu menganggap orang lain sing kon ketok iku mek elek itu berarti awakmu pancene elek. Nek sing ketok iku apik to berarti awakmu pancene apik. Nah, model begini ini kan gampang. Supaya kita ini tidak menjadi orang akon-akon asline elek ngaku apik. Karena ada istilah tadi koco benggolo. Jadi berkaca diri sendiri pada sikap kita menilai orang lain. Nah, saudara-saudara jamaah, ini kalam hikmah nomor 1. Kalam hikmah yang kedua, Allah meletakkan kekayaan itu ada di hati. Tetapi Allah meletakkan kemiskinan itu ada di mata. Coba panjenengan renungkan. Jadi Allah mengajari kita di mana letaknya kata kaya itu, fil qalbu, di dalam hati. Di mana letaknya sebuah perasaan namanya miskin itu, ada di mata, ainun. Jadi kalau kita ini, mohon maaf, hati kita ini bermasalah, namanya amrodul qulub, hatinya berpenyakit, selama-lamanya tidak akan pernah ketemu namanya bahagia. Selamanya tidak akan pernah namanya kaya. Yang dimaksud kaya ini hakiki, bukan materi. Karena Nabi mengatakan, laisal hina angkasratil arab, walakinnal hina hinan nafs. Bukanlah disebut kaya itu orang yang berlimpah-limpah harta benda, tetapi kaya itu adalah orang yang hatinya merasa cukup, merasa puas, jiwanya merasa kaya. Jadi dari sudut pandang ngaji tasawuf seperti ini, orang itu kalau matanya tidak dikendalikan, selamanya akan menjadi orang miskin. Karena dikatakan bahwa Allah meletakkan kemiskinan ada di dalam pandangan mata. Karena itu kalau kita itu gak hati-hati, nafsu apa yang seringkali mengingkari namanya nikmat? Nafsu yang menguasai mata kita. Ada orang itu sudah punya istri, tapi motornya sih jelalatan. Ini berarti dia ini sudah punya tapi masih kurang. Punya tapi kurang itu namanya miskin. Sudah memiliki yang namanya yaitu income, penghasilan gaji di pabrik sampurna, ya dalam standar sesuai dengan masa kerja dan keahliannya. Bahasanya digaji cukup ya cukup, digaji gak cukup ya gak cukup. Tapi ya perasaannya sudah cukup kok. Tapi kalau melihat gajinya orang lain, mata berarti, melihat kan mata.
maka selamanya tidak akan pernah menjadi kaya, tetap kurang. Karena alat ukurnya menggunakan mata. Tapi kalau alat ukurnya menggunakan hati, insya Allah menjadi cukup. Judul ngajinya bukan ini. Ini hanya yaitu inspirasi menggali namanya ilmunya Allah. Saya mengajak panjenengan yaitu untuk tafakur salah satu faktor yang mengantarkan orang hidup itu bahagia atau sukses. Ada satu hadis yang sangat populer. Dikatakan populer karena yaitu sering disampaikan, diceramahkan sehingga membuat orang sampai hafal secara teksnya atau redaksinya. Yang berbunyi begini. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara, ada 4 faktor yang menunjang atau ikut menjadikan kebahagiaan seseorang. Jadi 4 faktor ini menjadi penunjang sukses dan bahagianya seseorang. Nah, yang diterangkan cuma 1. Apa 4 itu supaya tahu asli hadisnya? Nomor 1 yang dikatakan orang kalau memiliki pasangan hidup yang disebut soleh atau solihah. Ini sering kita dengar. Antakuna zaujatuhu solihah. Punya istri atau punya suami dengan label namanya soleh atau solihah. Ini sudah sering. Nomor 2 wa auladuhu abrara. Punya anak-anak yang bagus. Berarti anak yang soleh solihah. Yang nomor 4 wa khulatahu solihin. Punya teman, punya kawan, golongan orang-orang yang baik. Ini yang diterangkan nanti. Yang nomor 4, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Sumber penghasilannya atau kerjaannya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ini sudah pernah saya sampaikan. Nah, menurut keterangan di dalam referensi yang saya pernah baca, ini yang perlu dijelaskan, yaitu wakhulatahu minas solihin, teman bergaulnya orang-orang soleh. Berbicara tentang masalah teman di dunia ini, nah ini kan kita ngaji ya, kekancan itu macamnya ada 7. Nah, sampean kerja di Sampurna ini koncone termasuk si nomor piro? Teman itu ada 7 macam. Nah, ini yang akan saya terangkan dengan waktu yang terbagi. Dari 7 ini, hanya ketemu di dunia 6. Yang 1 bisa mengantarkan ke akhirat. 7 macam teman, atau 7 macam yaitu kawan, ini yang hanya bermanfaat di dunia jam 6. Yang 1 akan ikut mengantarkan kita nanti selamat di akhirat. Tadi sing melok nang akhirat dulu mek situ. Liyan iku mek ketemu ndang donya tok. Apa itu urutannya? Pertama, teman yang disebut ta'arufan. Teman karena sebab yaitu kenal kebetulan. Seperti ketemu orang menjadi teman, menjadi kawan pada satu peristiwa-peristiwa yang bersifat kebetulan. Misalnya, kita pergi naik kendaraan transportasi umum, bus atau kereta api, jejer uang nenggone kursi jejer. Nggak kenal kan asalnya, lalu ngomong punya ngobrol gini. Mau pergi kemana atau turun di mana? Kas ngobrol. Oh, saya turun di kota ini. Oh, saya kebetulan ya sama di situ. Ini namanya teman ta'arufan. Dasarnya cuma kenal. Kenal sesaat sekilas. Engkau nek modern nang terminal wis gak kenal maneh kan bisa jadi ya ngoten niku ya. Selain di yaitu alam transportasi seperti teman di kafe atau di warkop. Gak kenal mlebu nang warkop bareng ngopi lalu kenalan
Lalu buyar sudah kembali ke asalnya masing-masing. Ini namanya berteman, dasarnya ta'aruf. Yang kedua, ta'arihan. Teman karena faktor riwayat atau sejarah. Misalnya kita kerja di Surabaya, di daerah Rungkut, di pabrik Sampurna. Kita dulu asalnya dari desa, misalnya nyebut kota A. Kemudian ketemu di sini, punya teman dari kota B. Atau bisa jadi sama-sama kota A. Biar konco neng desa ketemu mana neng Rungkut gini. Loh, kok gini? Iya, aku keterima neng Sampurna aku. Iya podo. Ini teman sesama permainan atau teman bermain di kampung. Teman sekolah, teman mondok. Ini namanya disebut dengan yaitu ta'arihan. Teman yang memiliki akar riwayat sejarah atau yaitu nasib. Teman sekolah, makanya sampai ada istilah reuni gitu. Meningkatnya karena punya riwayat. Yang nomor 3 disebut ahamiyatan. Teman karena kepentingan. Contohnya teman bisnis, teman kerja. Sampean kerja di Sampurna ini masuk golongannya yaitu yang disebut ahamiyatan. Selain dari urusan kerja, teman aspirasi politik. Misalnya podo-podo partai A. Itu akrab karena ada ikatan politik. Kemudian yang keempat, farihan. Teman karena sesama hobi. Misalnya ada orang itu senangannya yaitu touring. Jadi kalau liburan itu naik kendaraan bersama-sama keluar kota. Ada kalau malam minggu itu di Surabaya di jalan protokol seperti Urus Maharajo terus sampai daerah Tunjungan itu ada anak-anak muda kongko-kongko dengan misalnya komunitas Vespa. Jadi senangannya yaitu dengan sepeda motor Vespa. Ini namanya disebut yaitu farihan. Teman karena hobinya sama. Banyak teman nyanyi, teman futsal. Pokoknya yang memiliki rasa hobi yang sama. Misalnya ibu-ibu teman belonjo. Tadi nih pokoknya kalau ketemu nenggone swalayan. Ini masuk namanya farihan. Ada lagi teman namanya amalan. Karena satu jenis profesi tertentu. Ada orang profesinya jadi akuntan. Maka kumpulannya akuntan-akuntan semua. Teman sesama dokter, teman sesama ustadz. Teman sesama yaitu pekerja pabrik. Tadi perumpunnya satu. Kemudian yang nomor 6 aduan. Teman yang terlihat baik padahal aslinya jelek. Aduan artinya musuh. Koyoke kanca, tibake kok njerongkokno. Ada kan? Lah iya cik tegone nyam gawe padha sak pabrik kok kancane dhewe disikat. Ini namanya aduan. Musuh dalam selimut. Lawan nomor 7 namanya hubban lil iman. Teman yang dilandasi yaitu keagamaan. Ini yang mengantarkan menuju Allah. Nah dari 7 ini nomor 1 sampai 6 ini hanya manfaat di dunia saja. Yang bisa manfaat dunia sampai akhirat yang nomor 7. Hubban lil iman. Nah sekarang menurut panjenengan ngumpul ndok jero masjid ngrungokno kajian ngeten niki termasuk hubban lil iman apa mboten? Masuk mboten? Kalau dikaitkan dengan ngaji itu tujuannya pencerahan, menyampaikan ayatnya Allah,
agar kita menjadi orang Islam itu tidak Islam-Islaman, Islam beneran, yaitu ngerti dengan ilmunya agama, maka orang yang kumpul di masjid ini namanya hubban lil iman. Sing iso ketemu ndongane akhirat iki. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u yaumal qiyamah ja'a ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan apa yang pernah disukainya. Lah di dunia kan banyak yang disukai, kan banyak macam-macamnya. Tapi nanti yang akan kumpul yang disukainya di dunia ini. Mudah-mudahan saya ini bukan karyawan yaitu Sampurna, tapi setiap bulan dijadwal ngisi kajian di sini Kamis pertama. Saya beringin mudah-mudahan kelak bisa kumpul panjenengan semuanya di akhiratnya. Karena ini masuk golongan hubban lil iman. Nah, sekarang apa hubungannya teman dengan rezeki? Nah, ini ada yaitu referensi yang sangat bagus. Ada orang itu nuwun sewu tidak dimudahkan di dalam mendapatkan income. Nyambet gawe iku bayarannya gak mudah-mudah. Tapi golek konco gampang. Ternyata teman yang selalu mengingatkan kepada kebenaran itu rezeki. Di konco kok selalu ngejak nang api-api itu masuk wilayah rezeki. Salku gak apa-apa gak tede, tapi koncoku api-api. Aku selalu dijaki nang sing api-api. Itu rezeki itu. Ada orang itu uangnya banyak tapi tidak punya teman. Mari kerja oleh bayaran nyekel duit, mulai prung wis ngono tok. Paling-paling ketemu keluarga wis ngono tok. Ada orang itu justru bahagianya itu bukan pada memegang uang, ketemu teman. Masih ingat saya itu kan pernah sekolah dulu itu masih saat SMA itu punya teman. Lalu pisah lama, kurun waktu sekitar 20 tahun, gak ketemu belas. Padahal sama-sama di Surabaya. Jadi meskipun dalam satu kota, belum tentu mesti gampang ketemu. Kadangkala yang jauh luar kota sering malah bisa ketemu. Jadi jarak tidak menjadi ukuran. Ya sama dengan orang itu satu keluarga, jarang komunikasi. Tapi kepada orang jauh, berkomunikasi. Saya itu punya teman, ya biasa-biasa saja lah. Suatu saat ketemu saya, ya temunya karena nama saya diketahui dia gitu. Loh, iki lak Saiful Bian iki, sing kancaku sekolah. Wis saiki dadi ustad yo. Nah, kan tahunya dari informasi gitu. Akhirnya suatu ketika ketemu saya. Nah, waktu ketemu itu kesannya kangen itu rindu. Biasa uang nek wis suwe pisah, ketemu rasanya kangen. Nah, karena rindu, kekancan sama-sama saya sudah berumah tangga, sudah punya anak, bahkan saya punya cucu saya. Nah, teman saya ini sudah punya anak, tapi belum punya cucu. Terus ngomong gini, alhamdulillah, suwe gak ketemu, sampai nak saya Bian, namanya itu Hari orangnya. Oh iya, sampai nak Hari ya? Oh iya. Terus cerita-cerita, ngene yo, cik ngomongnya cik gayeng. Nah, kan judulnya kan teman itu rezeki. Akhirnya saya itu diajak nang warung. Nah, warung adalah media untuk kumpul, karena itu membuat orang ketemu di kafe. Kafe itu bukan tujuan, tempat untuk bisa menyampaikan maksud. Makanya saya kan dulu juga pernah kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi membaca namanya budaya. Orang itu mengundang rezeki. Ini ada kajian khusus itu. Akhirnya ngene, wis sampean tuku apa? Aku kepin ngomong rodok suwe nih Pak Gadik mangan ngene atau gak omongan ndone warung ngene iso cepet pisah sampai nah karena aku waktu itu durung mangan di warung ya aku njaluk mangan aku tuh kok mangan nih mangan mari mangan ya cecer gitu terus dia itu beda dengan saya kalau saya kan makan makan minum semari gitu dia tuh enggak mangan ngopi rokokan lah saya kan enggak merokok ya dia tahu kalau saya enggak merokok ya enggak ditawani. Wah aku memang enggak merokok. Saya dulu merokok kemudian berhenti. Loh, setelah ngomong gayeng, terus dia itu ngomong gini. Nek manggil saya itu Khi. Khi ku artinya dulur. Khi kan saudaraku. Khi,
aku iki mang ketemu sampean seneng. Soale wis 15 tahun lebih gak ketemu. Ya padha aku yo gak tau ketemu sampean, alhamdulillah paringi ketemu wis padha tuwae. Ya. Terus tapi aku tak kandhani. Aku iku ana sing tak senengi, mbok nek sampean. Apa? Aku iku ki yo nek mari mangan terus ya iku ngopi. Lah sisae kopi kan ono ledek, ngerti ledek? Ledek iki ki tak elet-eletno ngene rokok. Iku nek tak sedot ini ki. Swarga kurang 2 senti. Saya pernah ngomong ini ke aku. Terus aku dadi kiai kok gak tau iso ngukur swarga ya. Koncoku duduk kiai wis iso ngukur swarga kurang 2. Lah iku alat ukuran ya apa iki? Terus tak takoni. Ya apa munggo sampean wis pokok perasaanku aku wis ape mlebu swarga cuma kurang. Iki nek hukum logika yo masih kurang 2 senti ya durung sik kurang arek. Tapi kan wis itu artinya memaknainya dia sudah merasakan puncak kenikmatan. Kenikmatan satu ketemu konco, kenikmatan kedua dia menemukan besar-besar benar-benar yaitu rasa nikmat. Ya gue mau loh. Ada berapa unsur ya? Ada rokok, 3 ya. Rokok, kopi, plus ledek. Lah waktu mereka kopi gak ngomong kurang 2 senti, barang kena ledek Coba. Zaman nek ngerti, iki jeneng ngaji laku. Aja diarani wong seneng ku nyambek gawe nang pabrik bayarane jutaan. Saya pernah cerita ya. Saya ini punya santri, murid saya itu dulu kuliah di Fakultas Kimia, jurusan kimia di ITS. Kemudian beliau itu mondok di pesantren saya, tapi nggak mungkin mondok kalong, melok ngaji-ngaji mulai ngono tok. Terus anak putri, dia ini selalu konsultasi pada saya. Ujian, Ustadz mohon barokah doa supaya saya nanti lulus. Tak tunggu lulus. Ustadz ini sudah lulus, saya kepingin memanfaatkan ilmu mau ngelamar kerja. Barokah doanya tak tunggu keterima. Lah keterima itu langsung di satu perusahaan asing. Nah saya itu nggak tahu-tahunya itu diberitahu temannya. Wih, ini Ustadz keterima no, perusahaan asing. Dia menjadi tim ahli. Gak tahu kerja. Sekali kerja, ini kurang lebih saya ngomong ini kejadian sekitar 6 tahun yang lalu. Itu langsung digaji oleh perusahaannya 1 bulan 120 juta. Padahal biarnya kuliah di ITS, nggak sepeda motor, epek. Langsung gitu. Terus saya kan gini, bayaranmu sakmono akeh, nisik senggel, masih perawan, masih gadis. Nah aku bingung. Nang umamane Ustadz kula pun nyambek gawe tapi tasih enten sing dereng keturutan. Apa? Bojo. Akhirnya njaluk barokah donga maneh. Tak dongakno aku iki dadi ustadz bagian donga-donga maneh. Tak dongakno ya muga-muga oleh bojo arep nggo wanteng arek Jakarta, kumpul di tuku kayak bintang film. Terus sekarang di Bekasi, sudah nggak di sini. Saya dapat berita yang terbaru dari temannya yang kerja di Bank Mandiri itu ngomong gini. Jangan imut Ustadz kali ini. Iya, ya apa kabar? Oh, orang sukses tapi menderita. Orang sukses tapi kalimatnya kalau dibalik sama kok kau milih. Orang sukses tapi menderita, orang gagal tapi bahagia. Milih nih. Ada sempurna ya. Orang sukses tapi menderita, orang gagal tapi bahagia. Milih nih. Masa sakmene kok bingung kabeh. Orang sukses tapi menderita. Ada lagi orang gagal tapi bahagia. Milih pundi? Nek kula gak milih karo. Apa artinya sukses kalau menderita? Apa artinya bahagia tapi gagal? Ya sekali pilih nah, apa menderitanya? Katanya dia ini kan mohon maaf karena komunitasnya orang-orang zahab, orang-orang berpenghasilan besar juga konsumsinya besar.
duit 120 juta saulan gak cukup. Gak cukup. Itu artinya, betul kan? Katanya kalam hikmah, Allah meletakkan kekayaan ada di dalam hati. Dan Allah meletakkan kemiskinan ada di mata. Makanya kalau kita ini tidak hati-hati, hati kita tidak pernah kita beri asupan, mata kita selalu kita turuti keinginannya, maka daftarlah hidup di dalam penderitaan. Nah, salah satu contoh kayak koncoku niku wau. Lah iya wong ya piro regane rokok, dielet-eleti ledak. Insya Allah gak sampai ngentekno bayarnya sampurna iki. Lha iso ngomong swarga kurang. Coba mari kingkin sampean sekali-kali ngoten lho. Mulai teko kerja ketemu bojone terus didelok ayo. Lapo Mas sampeyan ndelok aku. Aku gak podo gak koyo biasae. Aku ndelok awakmu koyo bidadari kurang 2 senti. Misalnya ngoten iso. Jadi wilayahnya, domainnya itu adalah rasa. Kanca kula niku merasakan. Nah hidup itu harus dinikmati. Nikmat itu namanya rasa. Betul? Betul. Ono wong sumu ndak nisore kipas angin, perasaane isis nikmat karena mau rasane kipas angin yang diputar ini. Ya sekarang ini banyak manusia itu tumpul rasa. Rasanya tumpul. Megang namanya uang tapi tidak bisa merasa senang. Ada orang tidak punya, tiba tidak ada kepekaan untuk bisa berbagi, itu namanya rasanya tumpul. Pada karo pisau, yaitu tidak bisa dipakai untuk memotong sesuatu. Bagaimana untuk menajamkan perasaan itu? Nah, kajian ini mengantarkan diantaranya, yaitu yang disebut sasupan kolbu. Asupan kolbu itu banyak, salah satunya diantaranya adalah zikir. Makanya sekarang ini pumpung lagi booming ya. Wong pemapa bingung, sing duwe ya bingung, gak duwe ya bingung. Ya gara-gara situ lho. Apa ya? No corona. Lah kemarin itu saya itu di WA teman itu ono tentara angkatan darat wedok jenenge corona. Allah wareke. Terus ini, lah kalau corona ini tidak menakutkan, benar. Tapi ternyata persepsi ini terbawa itu. Karena itulah cara Allah mengajari kita untuk menjadi orang galau atau menjadi orang tegar itu hanya pada satu tempat, wadahnya ini siap apa tidak, namanya hati. Kajian, ibadah, sholat, wiritan ini termasuk asupan hati. Makanya wong sing gak tahu melok-meleng ini saya buktek ngomong kula. Saya ini jadi ustadz hampir sudah 40 tahun. Wong sing nyambut gawe ngono tok ya. Sekarang hati melong ini belas. Saya meyakini dijamin tidak akan pernah ketemu yang namanya senang. Wong muridku jamaah kula ribuan. Tidak hanya anak sampurna saja. Mulai bayaran paling tidak sampai ratusan juta satu bulan itu. Kapan hari saya diberitahu ono jamaah saya itu dapat pesangon berapa miliar gitu. Tapi kelihatannya biasa-biasa itu. Ya saya tak delok bisa kan gini. Ada namanya aura. Namanya yaitu wajah itu mencerminkan hati. Ingat tadi itu ya. Allah meletakkan kaya ada di hati, Allah meletakkan miskin ada di mata. Karena itu kalau mata kita ini tidak dikendalikan oleh namanya iman, lah iman disemaikan melalui kajian dan pengajian, maka mata kita ini akan haus, ibaratnya orang itu butuh asupan namanya minum, orang selalu lapar seperti mulut butuh namanya makanan. Karena itulah saya memberikan motivasi, di antara termasuk kebahagiaan orang itu punya teman yang disebut hubban lil iman. Mudah-mudahan sampean kabeh sing melok kajian ini masuk golongannya hubban lil iman ya. Dan kelak akan bisa ketemu di Sampurna, di Masjid At-Taqwa. Kelak mudah-mudahan kita di tengah Allah mati menjadi orang yang beriman dan bertakwa, dan kelak masuk ke surganya Allah bi husnul khatimah. Al-Fatihah.
Jamaah yang masih bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah, mari kita itba' Rasulullah membaca doa barokahnya bulan Rajab, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Moga bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا مقبولا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.